Ramadan kali ini terasa berbeda bagi Rina. Biasanya ia akan sibuk menyiapkan hidangan berbuka dengan penuh semangat, memastikan semua tersaji sempurna di meja makan sebelum azan berkumandang. Namun, sore ini ia hanya berdiri di depan jendela rumah, menatap langit senja yang perlahan meredup. Rumah yang dulunya penuh canda dan tawa kini terasa sunyi. Sejak beberapa bulan terakhir, Adrian, suaminya, semakin jarang pulang tepat waktu. Bahkan, beberapa malam ia memilih menginap di luar, tanpa penjelasan yang masuk akal. Rina sudah terlalu sering bertanya, tetapi jawaban yang ia dapat selalu sama. Pekerjaan, rapat, urusan bisnis. Di meja, hidangan berbuka telah tersusun rapi. Kolak pisang kesukaan Adrian, es timun suri yang biasa ia teguk di kala dahaga, dan opor ayam yang mengingatkan mereka pada awal-awal pernikahan. Tapi, kehadiran Adrian tetap menjadi sesuatu yang semakin asing. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari ibu mertua masuk. "Rina, nanti ibu datang buka puasa di rumah, ya? Ada yang ingin ibu bicarakan." Rina tersenyum kecil, ada sedikit rasa lega. Setidaknya, ia tidak akan berbuka sendirian malam ini. Seharian Rina sibuk mempersiapkan segala hal untuk kedatangan ibu mertua. Ia memastikan rumah bersih, menata meja makan dengan indah, dan memasak hidangan kesukaan sang mertua, sayur lodeh dengan tempe goreng renyah. Ia ingin menyambut wanita yang selama ini ia anggap sebagai ibu sendiri dengan penuh kehangatan, berharap momen ini bisa sedikit mengobati kekosongan yang ia rasakan. Matahari mulai merunduk ke ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang menyapu langit. Rina berdiri di depan cermin, merapikan kerudungnya. Wajahnya terlihat sedikit lebih cerah, meski dalam hatinya ada luka yang belum sembuh. Ia ingin bercerita kepada ibu mertua, mungkin sekadar bertanya apakah beliau tahu alasan Adrian semakin menjauh darinya. Saat suara azan mulai berkumandang dari masjid di ujung jalan, bel rumahnya berbunyi. Dengan langkah cepat, ia menuju pintu, menarik napas dalam sebelum membukanya. Di sana, berdiri ibu mertua dengan senyum tipis di wajahnya. Namun, bukan itu yang membuat dada Rina berdesir. Di sampingnya, seorang perempuan muda berwajah lembut berdiri. Tangannya erat digenggam oleh ibu mertua. Perempuan itu menatap Rina dengan gugup, sementara ibu mertua berbicara dengan nada tenang seolah tak ada yang salah. "Rina, kenalkan, ini Maya, istri Adrian." Dunia Rina seakan berhenti berputar. Suara azan yang tadi terasa menenangkan kini seolah menjauh, tenggelam dalam gelombang kepedihan yang tak terduga. Rina berdiri mematung di ambang pintu, seolah kata-kata ibu mertua barusan telah membekukan seluruh tubuhnya. Hawa panas dari dalam rumah bercampur dengan udara senja yang mulai mendingin. Tetapi yang ia rasakan hanya kekosongan yang perlahan berubah menjadi gejolak di dadanya. Maya, perempuan yang disebut sebagai istri Adrian, menundukkan kepala, seolah sadar bahwa kehadirannya di tempat ini adalah sebuah kesalahan. Namun, genggaman erat ibu mertua di tangannya justru menegaskan sebaliknya. Perempuan ini diterima dengan penuh kebanggaan. Rina berusaha mengatur napasnya, menahan gemuruh yang nyaris meledak. Tangannya yang masih memegang gagang pintu mulai bergetar, tapi ia tetap berdiri tegak. Dalam hatinya, pertanyaan demi pertanyaan berputar. Sejak kapan? Mengapa ibu malah mendukung? Apa Adrian benar-benar sudah melupakan aku? Ibu mertua melangkah masuk begitu saja, menggiring Maya ke ruang tamu, seolah ini adalah hal yang lumrah. Tatapannya tenang, seakan tak melihat kepedihan di mata menantunya. "Rina, tutup pintunya, waktunya berbuka. Jangan buat suasana jadi canggung," ucapnya, santai.
Jantung Rina berdegup kencang. Tangan yang tadi gemetar kini mengepal kuat. Ia melirik meja makan yang telah ia siapkan dengan penuh harapan. 2 piring tertata rapi, 2 gelas air dingin, semua dibuat dengan cinta untuk berbuka bersama ibu mertua. Tapi kini semuanya terasa sia-sia. Ibu mertua duduk meraih gelasnya, sementara Maya tetap berdiri, tampak canggung dan ragu. Rina masih di tempatnya, belum juga menutup pintu, seolah menunggu keajaiban terjadi. Menunggu seseorang datang dan mengatakan bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk yang sebentar lagi akan berlalu. Namun, tak ada yang berubah. Rumahnya masih sama, tapi kini terasa asing. Dada Rina sesak. Ia menatap ibu mertua yang dengan santainya menuang air putih ke dalam gelas, menyesapnya seolah tak terjadi apa-apa. Sementara itu, Maya masih berdiri kikuk, tak berani menatap langsung ke arahnya. Hatinya bergolak antara kemarahan, kesedihan, dan ketidakpercayaan. Ia ingin berteriak, menuntut penjelasan, tetapi yang keluar dari bibirnya hanya napas berat yang tertahan. "Rina, duduklah, kita berbuka dulu." Suara ibu mertua terdengar tenang, seakan tidak menyadari betapa hancurnya hati menantunya. "Duduk? Berbuka? Setelah apa yang baru saja terjadi?" Rina mengerjapkan mata, mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi buruk. Namun, pemandangan di depannya tetap sama. Ibu mertua yang tenang, Maya yang gelisah, dan meja makan yang mendadak kehilangan maknanya. Tangannya terangkat perlahan, lalu tanpa ragu, ia menutup pintu dengan keras. Bunyi dentuman kayu yang bertemu dengan kusennya menggema di seluruh ruangan, mencerminkan perasaan yang selama ini ia pendam. Maya tersentak. Ibu mertua mendongak dengan alis yang sedikit berkerut, tetapi ekspresinya tetap datar. "Ibu datang ke sini untuk berbuka puasa bersama atau untuk menghinaku?" Suara Rina akhirnya keluar, pelan tapi penuh luka. Ibu mertua meletakkan gelasnya dengan tenang. "Rina, jangan berlebihan. Ini kenyataan. Kamu harus belajar menerima bahwa Adrian punya istri lain. Bukankah Ramadan adalah bulan penuh kesabaran?" "Sabar?" Rina tertawa pendek tanpa kebahagiaan. Ada panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Seumur hidupnya, ia telah berusaha menjadi istri yang sabar. Tetapi, apakah kesabaran itu harus dibayar dengan penghinaan seperti ini? Ia melangkah maju, matanya menatap ibu mertuanya dengan tajam. "Jadi, ibu ingin aku menerima Maya? Duduk di meja yang sama, berbagi rumah, berbagi suami?" Maya semakin menunduk. Ibu mertua menarik napas panjang. "Kami hanya ingin memberitahumu dengan baik-baik. Kamu tetap istri pertama, tapi sekarang Adrian juga punya tanggung jawab kepada Maya." Istri pertama. Kata itu terasa seperti belati yang menancap di jantungnya. Rina menggeleng, hatinya sudah mantap. "Keluar," ucapnya dingin. Ibu mertua menatapnya, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Apa? Aku bilang keluar. Ibu dan perempuan ini tidak punya hak menginjak rumahku." Suaranya bergetar, tetapi bukan karena takut, melainkan karena ia sedang menahan seluruh kemarahan yang hampir meledak. Maya spontan menarik tangan ibu mertua, tampak panik. "Bu, lebih baik kita pergi saja." Suaranya pelan, hampir berbisik. Namun, ibu mertua tetap di tempatnya, tatapannya berubah tajam. "Jangan gegabah, Rina. Ini bukan cara bicara seorang menantu kepada ibu mertuanya." Rina tertawa sinis. "Dan apa yang ibu lakukan bukan cara memperlakukan menantu yang telah mengabdi selama 8 tahun. Kesunyian menyelimuti ruangan. Rina melangkah ke arah pintu, membukanya lebar-lebar. Angin malam menyelinap masuk, membawa hawa dingin yang menusuk kulit. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca,
Ia menatap ibu mertuanya sekali lagi, lalu pada Maya. "Pergi, dan jangan pernah datang ke rumah ini lagi." Maya langsung menarik ibu mertua keluar sebelum ada perdebatan lebih lanjut. Dengan tatapan marah, ibu mertua akhirnya melangkah pergi tanpa sepatah kata pun. Saat keduanya menghilang di balik pagar, Rina menutup pintu dengan pelan. Ia menyandarkan kepalanya ke kayu yang dingin itu, membiarkan air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh membasahi pipinya. Rumah ini mungkin miliknya. Tetapi, mengapa malam ini rasanya ia yang diusir dari hidupnya sendiri? Rina masih bersandar di pintu. Tubuhnya melemah seiring dengan isak tangis yang tak lagi mampu ia bendung. Dada terasa sesak, seolah ada lubang besar yang menganga, menelan habis semua harapan yang selama ini ia genggam erat. Di luar, suara kendaraan sesekali melintas, tetapi rumahnya tetap sunyi, sepi yang menusuk, sepi yang menyadarkannya bahwa sejak awal ia telah berjuang sendirian dalam pernikahan ini. Dengan langkah gontai, ia berjalan menuju meja makan yang masih tertata rapi. Hidangan berbuka yang tadi ia persiapkan dengan penuh harapan, kini hanya menjadi saksi bisu dari kehancuran hatinya. Kolak pisang mulai mendingin, es timun suri telah kehilangan kesegarannya, dan opor ayam yang beraroma harum kini terasa hambar di matanya. Rina menatap kursi di seberang meja, kursi yang seharusnya diduduki oleh Adrian, suaminya. Lelaki yang dulu berjanji untuk selalu bersamanya dalam suka dan duka, tetapi kini bahkan tak hadir untuk berbagi satu suap makanan di bulan yang penuh berkah ini. Tangannya terangkat, meraih gelas air putih, diteguknya perlahan, mencoba menghilangkan kekeringan yang terasa di tenggorokannya. Namun, air itu terasa lebih asin, entah karena air mata yang belum sempat ia seka, atau karena kenyataan pahit yang harus ia telan. Ponselnya tergeletak di meja. Dengan ragu, ia meraihnya dan membuka layar. Tidak ada pesan dari Adrian. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf. Jemarinya gemetar saat mengetik pesan. "Adrian, ibumu datang ke rumah. Dia membawa perempuan yang katanya istrimu. Aku ingin mendengar langsung darimu. Apa benar?" Dikirim. Beberapa menit berlalu tanpa jawaban. Lalu 1 jam, 2 jam. Hingga akhirnya notifikasi berbunyi. Pesan telah dibaca, tetapi tak ada balasan. Rina menatap layar kosong itu lama, sebelum akhirnya ia meletakkan ponsel dengan tangan yang lemas. Malam semakin larut, tetapi pikirannya terus berputar. Mungkin jawaban yang ia tunggu sebenarnya sudah ada, hanya saja ia yang masih enggan menerimanya. Pagi datang tanpa perubahan apapun. Rina masih terjaga, duduk di sudut kamar dengan mata sembab. Semalaman ia menunggu balasan dari Adrian, tetapi hingga cahaya matahari mulai merambat di balik tirai jendela, ponselnya tetap sunyi. Di dalam dirinya ada harapan kecil bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman, bahwa Adrian akan meneleponnya dan menjelaskan segalanya, bahwa ibu mertuanya hanya salah bicara, bahwa perempuan bernama Maya itu bukanlah siapa-siapa. Namun, nyatanya tidak ada satupun hal itu yang terjadi. Rina menatap lemari pakaian yang terbuka. Di sana, kemeja-kemeja Adrian masih tergantung rapi, seolah pemiliknya akan pulang kapan saja dan mengenakannya seperti biasa. Tetapi sekarang ia sadar baju-baju itu hanyalah ilusi dari kebersamaan yang telah lama hancur. Dengan langkah berat, ia bangkit dan berjalan ke dapur. Meskipun tubuhnya terasa lelah, ia tetap memasak. Kebiasaan yang telah ia jalani bertahun-tahun, rutinitas yang ia harap bisa mengalihkan pikirannya walau sejenak. Saat air mendidih di atas kompor, suara bel rumah berbunyi. Jantung Rina berdegup lebih cepat.
Entah kenapa, ada firasat buruk yang tiba-tiba menghampirinya. Ia melangkah ke depan dan membuka pintu. Adrian berdiri di sana. Rina hampir tak percaya. Suaminya akhirnya pulang setelah sekian lama menghilang tanpa kabar. Tapi kelegaan itu hanya bertahan sekejap. Wajah Adrian terlihat berbeda. Bukan karena kelelahan, tetapi karena sesuatu yang lain. "Boleh aku masuk?" tanyanya pelan. Rina melangkah mundur, membiarkannya masuk. Setelah menutup pintu, ia berbalik menatap lelaki yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya. "Aku nggak mau basa-basi, Adrian. Aku cuma mau dengar satu hal langsung darimu." Suaranya tegas, meskipun hatinya gemetar. "Apa benar perempuan itu istrimu?" Adrian menunduk, menghela napas berat sebelum akhirnya mengangkat wajahnya dan menatap Rina dengan mata yang kosong. "Iya, Rina, aku sudah menikah lagi." Dunia Rina kembali runtuh. Meski ia sudah menduga jawabannya, mendengar pengakuan itu langsung dari mulut Adrian tetap terasa seperti belati yang menembus dadanya. Tangan Rina mengepal. Ada amarah yang membuncah, tapi lebih dari itu, ada perasaan dikhianati yang tak bisa ia gambarkan. "Sejak kapan?" tanyanya. Suaranya hampir berbisik. Adrian mengalihkan pandangannya. 3 bulan lalu." 3 bulan? Jadi, selama ini, saat ia menunggu suaminya pulang, saat ia bertanya-tanya mengapa Adrian semakin menjauh, lelaki itu ternyata telah membangun hidup baru dengan perempuan lain. Air mata menggenang di mata Rina, tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin terlihat lemah di depan pria yang telah menghancurkan kepercayaannya. "Lalu, kenapa kau masih di sini, Adrian? Kenapa baru sekarang kau datang untuk mengakuinya?" Adrian terdiam. Mungkin ia tahu bahwa tidak ada jawaban yang bisa memperbaiki semuanya. Rina menggeleng pelan. Ia melangkah mundur, menjauh dari sosok yang dulu begitu ia cintai. "Kau sudah memilih, Adrian. Sekarang aku juga akan memilih jalanku sendiri." Adrian menatapnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Namun bagi Rina, tak ada lagi yang perlu dijelaskan. Ia telah mendengar kebenaran yang selama ini ia takutkan, dan kini ia hanya perlu bersiap untuk menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya. Rina duduk di kursi meja makan yang semalam menjadi saksi bisu kehancurannya. Di hadapannya, Adrian berdiri diam, seolah menunggu sesuatu, mungkin kemarahan, mungkin air mata, atau mungkin permohonan agar ia tetap tinggal. Tapi Rina tidak akan melakukan itu. Dengan tangan yang gemetar, ia meraih cangkir kopi yang tadi ia buat, menyesapnya perlahan meskipun rasanya terasa lebih pahit dari biasanya. Ia menatap suaminya dengan dingin, berusaha mengabaikan luka yang masih segar menganga di hatinya. "Apa yang kau harapkan dariku sekarang?" tanyanya tanpa basa-basi. Adrian menghela napas. "Aku nggak mau kita berpisah dengan cara buruk, Rina." Rina terkekeh pelan. Ironis, lelaki yang telah mengkhianatinya masih berharap semuanya bisa berakhir dengan baik. "Lalu, apa maumu? Aku menerima Maya? Aku berpura-pura ini semua tidak terjadi?" Suaranya bergetar, tapi ia menahannya. Adrian menunduk, seolah tak punya keberanian untuk menatap mata istrinya. "Aku hanya ingin kau mengerti. Aku nggak pernah berniat menyakitimu. Tapi kau tetap melakukannya," potong Rina tajam. "Kau menikah lagi di belakangku. Kau membiarkan ibumu membawa perempuan itu ke rumah ini. Kau menghancurkan hidupku, Adrian. Lalu sekarang kau ingin aku mengerti?" Suasana hening. Rina menatap lelaki yang selama ini ia anggap sebagai pendamping hidupnya. Ada masa-masa di mana ia bisa melihat cinta di mata Adrian. Ada masa-masa di mana mereka saling berbagi kebahagiaan dan impian. Tapi kini semua itu telah lenyap. "Aku tidak bisa memaafkanmu,"
Adrian, ucapnya lirih. Dan aku tidak akan tinggal dalam pernikahan yang sudah mati. Adrian menatapnya, kali ini dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ada penyesalan di sana, atau mungkin hanya keterpaksaan menerima bahwa Rina bukan lagi wanita yang dulu selalu menunggu dan memaafkan. Jadi, kau ingin berpisah? Tanyanya pelan. Rina menarik napas dalam, mengumpulkan keberanian terakhirnya. Aku ingin cerai, Adrian. Saat kata itu meluncur dari bibirnya, ia merasa dadanya semakin sesak. Bukan karena ia masih mencintai Adrian, tetapi karena ia tahu bahwa setelah ini hidupnya akan berubah selamanya. Tapi itu tidak masalah, karena kali ini ia memilih dirinya sendiri. Sejak kata cerai keluar dari mulutnya, suasana rumah menjadi semakin hampa. Adrian tidak langsung menjawab, hanya menatap Rina dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada keheningan yang menyelimuti, tetapi bagi Rina, keheningan itu jauh lebih nyaman daripada kebohongan yang selama ini ia telan bulat-bulat. Adrian akhirnya menghela napas panjang. Rina, ini keputusan yang kau yakini? Rina tidak menjawab seketika, bukan karena ragu, tetapi karena ia ingin memastikan bahwa ia mengatakan ini dengan sepenuh hati. Ia ingin Adrian tahu bahwa keputusannya bukanlah emosi sesaat. Ya, aku sudah yakin. Lelaki itu menunduk, seolah ada sesuatu yang ingin ia katakan, tetapi tertahan di tenggorokannya. Mungkin ia ingin meminta maaf, atau mungkin ia ingin menyangkal semuanya. Tapi kini, bagi Rina, apapun yang akan dikatakan Adrian tidak lagi penting. Ia bangkit dari kursinya, meraih ponselnya dari meja, lalu berjalan menuju kamar. Ia tidak ingin berlama-lama berada dalam situasi ini. Namun, sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, Adrian berkata, "Pelan, aku akan mengurus perceraian ini. Tapi, aku ingin kita tetap baik-baik saja." Rina berhenti. Ia mengertakkan rahangnya, menahan keinginan untuk tertawa sinis. "Baik-baik saja?" tanyanya, masih membelakangi Adrian. "Setelah semua yang kau lakukan, kau masih berharap kita bisa baik-baik saja?" Adrian terdiam. "Aku tidak membencimu, Adrian, tapi aku juga tidak akan pura-pura bahwa semua ini tidak melukaiku." Lalu ia kembali melangkah, masuk ke kamar dan menutup pintu di belakangnya. Untuk pertama kalinya dalam pernikahan ini, ia merasa benar-benar sendirian. Tapi anehnya, di balik kesedihan yang masih mencengkeram dadanya, ada kelegaan kecil yang mulai tumbuh. Ia telah melepaskan sesuatu yang tidak lagi menjadi miliknya. Hari-hari setelah keputusan itu berlalu dalam keheningan. Adrian mulai jarang pulang, entah karena merasa tak lagi memiliki tempat di rumah ini, atau karena ia lebih memilih menghabiskan waktu bersama Maya. Rina tidak peduli lagi. Ia mengisi harinya dengan rutinitas yang biasa, memasak untuk dirinya sendiri, membersihkan rumah, dan berusaha menjalani Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi semuanya tidak lagi sama. Meja makan yang dulu menjadi tempat berbagi cerita kini terasa terlalu luas. Malam-malam yang dulu diisi dengan suara Adrian kini berganti dengan kesunyian yang menekan. Namun, di tengah semua itu, Rina mulai menyadari satu hal. Ia harus menyembuhkan dirinya sendiri. Suatu sore, setelah selesai salat Asyhar, ia mengambil ponselnya. Jemarinya sempat ragu sebelum akhirnya mengetik pesan kepada seorang pengacara yang direkomendasikan temannya. "Assalamualaikum, Bu. Saya ingin berkonsultasi tentang perceraian. Apakah saya bisa membuat janji?" Pesan terkirim. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan palsu bahwa Adrian akan berubah atau menyesali perbuatannya. Beberapa menit kemudian, ponselnya bergetar. "Waalaikumsalam. Tentu Ibu Rina,
Kita bisa bertemu besok pagi di kantor saya." Rina menarik napas panjang. Ada rasa takut, ada kesedihan, tetapi di atas semua itu ada keberanian yang perlahan mulai tumbuh. Ia telah mengambil langkah pertama. Kini, ia hanya perlu berjalan maju. Pagi itu, Rina berdiri di depan kantor pengacara dengan napas yang terasa berat. Tangannya menggenggam tas erat, seolah mencari pegangan di tengah kegelisahan yang menghantam. Sejak semalam, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana jika Adrian menolak menceraikannya? Bagaimana jika proses ini berjalan lama? Bagaimana jika hatinya sendiri yang tidak siap menghadapi kenyataan? Tapi semua itu tidak boleh menghentikannya. Dengan langkah mantap, ia memasuki ruangan kantor yang sepi. Seorang wanita paruh baya dengan wajah tenang menyambutnya di ruang konsultasi. "Ibu Rina, silakan duduk," katanya ramah. Rina duduk lalu menarik napas dalam. "Saya ingin mengajukan gugatan cerai, Bu." Pengacara itu mengangguk pelan. "Saya mengerti. Bagaimana kondisi rumah tangga Ibu saat ini?" Rina menggenggam tangannya sendiri di atas meja, mencoba menenangkan hatinya. "Suami saya menikah lagi tanpa sepengetahuan saya. Saya sudah memutuskan untuk berpisah." Pengacara itu menatapnya dengan penuh empati. "Jika suami tidak setuju bercerai secara sukarela, kita bisa mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Apakah Ibu siap dengan proses ini?" Rina menelan ludah. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya lebih sulit dari yang ia kira. Namun, ia telah sampai sejauh ini. Tidak ada jalan untuk mundur. "Saya siap." Pengacara itu tersenyum tipis. Ia lalu mengeluarkan selembar dokumen dan meletakkannya di hadapan Rina. "Ini draft gugatan cerai. Jika Ibu sudah yakin, silakan tanda tangani." Rina menatap lembaran kertas itu. Di sanalah, dalam tinta hitam yang tertera di atas putih, terukir akhir dari pernikahan yang selama ini ia perjuangkan. Tangannya sedikit gemetar saat meraih pena. Ia menutup matanya sejenak, mengingat semua luka, semua pengkhianatan, semua kesepian yang telah ia tanggung. Ketika ia membuka mata kembali, keyakinan itu telah bulat. Dengan satu tarikan napas, ia menandatangani dokumen itu. Selesai. Dalam diam, air mata mengalir di pipinya. Bukan karena ia menyesali keputusannya, tetapi karena ia tahu tanda tangan ini bukan hanya akhir dari pernikahannya. Ini adalah awal bagi dirinya untuk menemukan kebahagiaan yang baru. Sejak surat gugatan cerai itu ditandatangani, Rina merasakan perubahan yang aneh di dalam dirinya. Ada perasaan lega, tapi juga kekosongan yang sulit dijelaskan. Rumah ini masih sama, dapur yang selalu rapi, ruang tamu yang tetap sunyi, dan meja makan yang kini hanya memiliki satu piring di atasnya. Dulu, saat Ramadan seperti ini, ia sibuk menyiapkan hidangan untuk Adrian, menggoreng tahu dan tempe favoritnya, memasak kolak pisang yang selalu ia minta. Sekarang, semua itu tinggal kenangan. Saat beduk maghrib menggema dari masjid terdekat, Rina menatap piringnya yang hampir tak tersentuh. Ia tahu ia harus makan, harus menjaga dirinya sendiri. Tapi makanan itu terasa hambar. Di luar, suara tawa anak-anak kecil yang bermain petasan menggema. Ada kehidupan di luar sana, kehidupan yang terus berjalan, seolah tak peduli bahwa ada seseorang di dalam rumah ini yang tengah berjuang mengumpulkan serpihan hatinya yang hancur. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. "Adrian, aku sudah baca surat gugatannya. Kita bisa bicara?" Rina menatap layar itu lama. Jari-jarinya sempat bergerak, ingin mengetik balasan, tapi ia berhenti. Apalagi yang perlu dibicarakan? Ia mengunci ponselnya, lalu menatap keluar jendela.
langit malam yang bertabur bintang terasa lebih luas dari biasanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina benar-benar sendirian. Tapi mungkin itu bukan hal yang buruk. Karena dari sini, ia akan belajar untuk menemukan dirinya sendiri kembali. Rina duduk di sebuah kafe kecil di sudut kota, tangannya menggenggam cangkir teh hangat yang belum disentuh. Ia sudah berjanji tidak akan menemui Adrian lagi, tetapi setelah pesan itu terus-menerus masuk, akhirnya ia luluh. Bukan karena ia berharap sesuatu, bukan pula karena ia masih menyimpan cinta. Ia hanya ingin menyelesaikan ini dengan tenang, tanpa ada yang menggantung. Suasana kafe cukup sepi. Hanya ada beberapa pelanggan yang duduk dengan buku atau laptop mereka, sibuk dengan dunia masing-masing. Lalu Adrian datang. Ia tampak berbeda. Wajahnya lebih tirus, matanya sedikit sayu. Apakah ia juga mengalami malam-malam yang sulit seperti Rina? Tanpa basa-basi, Adrian duduk di hadapannya. "Aku nggak menyangka kamu akan benar-benar menggugat cerai," katanya lirih. Rina tersenyum tipis. "Apa yang kau harapkan? Aku diam saja setelah semua yang terjadi." Adrian menghela napas panjang. Ia meremas jemarinya di atas meja, tampak ragu. Aku nggak bisa membayangkan hidup tanpa kamu, Rina." Kata-kata itu menusuk, tetapi tidak lagi sekuat dulu. "Tapi, kau bisa membayangkan hidup dengan Maya?" Suara Rina terdengar datar, tanpa emosi. Adrian terdiam. Jawaban itu cukup bagi Rina. Ia menyesap tehnya perlahan, merasakan kehangatannya mengalir di tenggorokan. Ia tidak marah lagi, tidak ada gunanya. "Aku nggak datang untuk mendengar alasan, Adrian. Aku hanya ingin memastikan semuanya selesai. Kita tidak perlu menyesali apa yang sudah terjadi. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku dan kau juga seharusnya begitu." Adrian menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, kesedihan, penyesalan, atau mungkin hanya ego yang terluka. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, ia mengangguk pelan. "Baiklah, kalau itu yang terbaik buat kamu." Rina tersenyum. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang akhirnya bisa menerima kenyataan. Ia meraih tasnya, bersiap untuk pergi. "Selamat tinggal, Adrian." Dan untuk pertama kalinya, saat ia melangkah keluar dari kafe itu, ia tidak lagi merasa kehilangan. Ia merasa bebas. Rina melangkah pulang dengan langkah ringan, seolah beban yang selama ini menindih dadanya mulai terangkat perlahan. Udara malam terasa sejuk, angin lembut membelai wajahnya. Ia menatap langit, bulan sabit menggantung tenang, ditemani bintang-bintang kecil yang berkelip redup. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, kapan terakhir kali ia menikmati keindahan malam tanpa beban? Setibanya di rumah, ia menyalakan lampu ruang tamu. Rumah ini masih terasa sepi, tapi kali ini ia tidak lagi takut. Duduk di sofa, ia membuka ponselnya. Ada satu pesan dari pengacaranya. "Gugatan cerai Anda sudah terdaftar di pengadilan. Sidang pertama dijadwalkan setelah Lebaran." Rina menatap pesan itu lama. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi keinginan untuk menoleh ke belakang. Ia bangkit, berjalan menuju dapur, lalu menyalakan kompor. Ia ingin memasak sesuatu. Bukan untuk Adrian, bukan untuk siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Seiring aroma masakan yang mulai memenuhi rumah, Rina tersenyum tipis. Hidupnya mungkin tidak lagi sama seperti dulu, tapi mungkin justru dari sinilah ia akan menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Karena setiap akhir selalu menjadi awal yang baru. Pagi itu, Rina terbangun dengan perasaan yang berbeda. Ada ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Bukan karena masalahnya telah selesai, tetapi karena ia telah menerima segalanya
dengan lapang dada. Ia berjalan ke dapur, menyeduh teh hangat, lalu duduk di teras rumah. Udara pagi yang sejuk menemani pikirannya yang mulai jernih. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari sahabatnya, Wati. "Rin, ayo ikut aku ke panti asuhan sore ini. Ada acara buka puasa bersama." Rina terdiam sejenak. Sejak masalah rumah tangganya terjadi, ia jarang bersosialisasi, lebih banyak mengurung diri dalam kesedihan. Tapi sekarang mungkin sudah saatnya ia membuka diri kembali. "Aku ikut." Sore harinya, Rina pergi bersama Wati ke panti asuhan. Saat tiba di sana, ia disambut oleh anak-anak yang penuh semangat. Mata mereka berbinar saat melihat hidangan buka puasa yang telah disiapkan. Ketika azan maghrib berkumandang, mereka semua makan bersama. Untuk pertama kalinya sejak lama, Rina merasa benar-benar hidup. Ia tertawa, berbicara, dan merasakan kehangatan yang selama ini hilang. Di sudut ruangan, seorang anak perempuan kecil menarik ujung bajunya. "Kakak, kenapa sedih?" tanyanya polos. Rina tersenyum, menahan haru. Ia berlutut, menatap mata jernih anak itu. "Kakak nggak sedih lagi. Kakak sedang belajar bahagia." Anak itu tersenyum lebar. "Kalau gitu, aku doain kakak selalu bahagia." Hati Rina menghangat. Ia menatap langit yang mulai gelap, tetapi kali ini ia tidak melihat kesedihan di dalamnya. Karena ia tahu jalan baru sedang menunggunya, dan ia siap melangkah maju. Sejak kunjungannya ke panti asuhan, Rina mulai menyadari bahwa hidupnya belum berakhir. Justru sebaliknya, ada begitu banyak hal yang masih bisa ia lakukan. Begitu banyak kebahagiaan yang bisa ia ciptakan sendiri. Hari-harinya tak lagi diisi dengan kesedihan dan kenangan masa lalu. Ia mulai sibuk dengan kegiatan baru, mengikuti kajian di masjid, membantu memasak untuk acara buka puasa. Bahkan mulai menulis kembali, sesuatu yang dulu ia tinggalkan karena kesibukannya mengurus rumah tangga. Di dalam jurnal kecilnya, ia menuliskan isi hatinya. "Aku bukan lagi istri Adrian. Aku bukan lagi perempuan yang meratap karena dikhianati. Aku adalah Rina, seorang wanita yang sedang bangkit, yang sedang menata hidupnya kembali." Malam itu, saat ia hendak tidur, ponselnya kembali berbunyi. Sebuah pesan masuk dari nomor Adrian. "Aku ingin bertemu sekali lagi sebelum sidang. Bisa?" Rina menatap pesan itu lama. Dulu, mungkin hatinya akan berdebar. Mungkin ia akan ragu, bertanya-tanya apa maksud Adrian, berharap ada kata maaf atau pengakuan. Tapi kini, tidak ada lagi rasa seperti itu. Ia tersenyum kecil, lalu mengetik balasan singkat. "Tidak perlu, semua sudah selesai. Adrian, selamat menjalani hidupmu." Pesan terkirim. Tak ada penyesalan, tak ada air mata. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak sekian lama, Rina tidur dengan tenang karena ia tahu ia telah benar-benar merdeka. Fajar menyingsing, menandakan hari terakhir Ramadan. Suasana di sekitar terasa berbeda, lebih tenang, lebih syahdu. Rina bangun lebih awal, mengenakan mukena, lalu menunaikan salat subuh dengan hati yang lebih lapang dari sebelumnya. Hari ini, ia memutuskan untuk pulang ke kampung halaman, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan sejak menikah. Ada kerinduan yang menyeruak, bukan hanya pada keluarganya, tetapi juga pada dirinya yang dulu, sebelum semua luka dan pengkhianatan terjadi. Saat tiba di rumah orang tuanya, ibunya menyambut dengan pelukan hangat. Tak ada kata-kata, hanya kehangatan yang selama ini ia rindukan. "Kamu sekarang terlihat lebih tenang, Nak," kata ibunya sambil menatap wajah Rina. Rina tersenyum. "Aku akhirnya belajar melepaskan, Bu." Lebaran kali ini terasa berbeda. Tidak ada lagi meja makan yang terasa hampa, tidak ada lagi perasaan kehilangan. Justru sebaliknya,
ia merasa lebih utuh dari sebelumnya. Di antara suara takbir yang berkumandang, Rina menutup matanya sejenak, mengucap syukur dalam hati. Hidupnya mungkin tidak berjalan seperti yang ia bayangkan dulu, tetapi itu bukan berarti ia tidak bisa bahagia. Karena kini ia mengerti kebahagiaan bukan datang dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. Dan Ramadan tahun ini adalah awal dari perjalanan barunya. Tamat.